Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 1834 Bencana Yun Qi 2. Yun Feng mengepalkan tangannya. Daging di telapak tangannya sudah memerah karena jari-jarinya. Dia menatap Yun Qi yang tidak sadarkan diri dengan mata hitamnya. Yun Feng cemas, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Setelah pemeriksaan singkat, Feng Qingxuan berkata dengan suara rendah, anak ini berada dalam situasi yang buruk. Tuan, apa yang sebenarnya terjadi pada kakak kedua? Kata Yun Feng cemas. Semua anggota keluarga Yun tampak cemas. Feng Qingxuan mengerutkan kening dan menatap Kulanyi. Nak, kemarilah. Gunakan elemen cahayamu untuk menstabilkan jiwanya terlebih dahulu. Kulanyi merasa tercengang. Stabilkan jiwanya. Mungkinkah jiwa dan raga Yun Qi saling menolak? Tanpa berkata apa-apa lagi, Kulanyi melangkah maju. Elemen cahaya keluar dari telapak tangannya dan perlahan memasuki tubuh Yun Qi. Ketika elemen cahaya menembus tubuh Yun Qi, wajah Kulanyi menjadi gelap dan dia kurang lebih mengerti apa yang dimaksud Feng Qingxuan. Feng Senior, apa sebenarnya anak ini? Kata ketiga tetua keluarga Yun dengan suara rendah. Kerutan di dahi Feng Qingxuan tidak mereda sama sekali. Murid, jiwa anak ini luar biasa. Tubuh ini tidak dapat menahan kekuatannya yang kuat. Meski jiwa bisa menyatu dengan tubuh, namun tubuh tidak akan mampu menahan kebangkitan sedikitpun. Kekuatan jiwa akan terus menyebar dari dalam dan tubuh pada akhirnya akan hancur. Feng Qingxuan dengan singkat menjelaskan situasi saat ini. Singkatnya, begitu jiwa menunjukkan tanda-tanda kebangkitan, tubuh tidak akan mampu menahannya dan keduanya tidak akan dapat menyatu dengan sempurna. Tuan, maksud Anda saya harus mencari tubuh baru untuk kakak kedua. Kata Yun Feng, tapi Feng Qingxuan menggelengkan kepalanya. Sudah terlambat, sangat menyakitkan untuk melucuti jiwanya. Saya tidak berpikir Anda akan membiarkan anak ini menderita lagi. Selain itu, kita tidak bisa melakukan itu sama sekali dalam situasi saat ini. Bahkan jika kita bisa, kita mungkin tidak akan bisa mendapatkan tubuh yang cocok dengan jiwa ini untuk saat ini. Hanya tubuhku yang menjadi pilihan. Semua orang langsung terlihat murung. Feng Qingxuan berada di level berapa? Tubuh yang dapat menampung jiwa Yun Qi dengan sempurna harus berada pada level yang tinggi. Bahkan Yun Feng mungkin tidak bisa mendapatkannya. Feng Senior, apakah ada cara lain? Ketiga tetua keluarga Yun dengan cepat bertanya. Apakah ada cara untuk secara paksa membentuk tubuh ini agar dapat beradaptasi dengan jiwa anak ini? Alis Feng Qingxuan bergerak. Ada jalan, tapi menurutku kamu tidak akan bisa mendapatkan apa yang kuinginkan dalam waktu singkat. Tuan, katakan saja padaku. Apapun yang terjadi, aku akan menemukannya dalam waktu sesingkat mungkin. Feng Qingxuan menghela nafas. Lebih sulit lagi untuk merekonstruksi tubuh, terutama tubuh yang tidak cocok dengan jiwa. Feng Qingxuan menghela nafas lagi. Ada tiga hal yang saya butuhkan, esensi elemen tanah, kepala iblis, dan roh rumput Anhua. Melihat betapa bingungnya anggota keluarga Yun, Feng Qingxuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas lagi. Jika saya tidak mendengar tentang ketiga hal ini di tahun-tahun awal saya tidak akan mengetahuinya, apalagi Anda. Sangat sulit untuk mendapatkan salah satu dari mereka. Murid, jangan salahkan saya karena berterus terang. Daripada membuang-buang waktu mencari tiga hal ini, lebih baik biarkan anak ini mati lagi. Jantung Yun Feng bergetar hebat. Mati lagi? Apakah dia akan membiarkan kakak kedua mati lagi? Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Feng Senior, kami pasti akan menemukan materinya. Yun Feng tiba-tiba meraung dengan mata merah. Dia akhirnya kembali, itu tidak mudah baginya. Feng Qingxuan mengerutkan kening dan tidak mengatakan apapun lagi. Kulanyi diam. Elemen cahaya perlahan memasuki tubuh Yun Qi. Ketiga tetua keluarga Yun juga tampak murung. Penatua pertama menghela nafas. Meski sulit menemukannya, kami tidak bisa menyerah begitu saja, segera kirimkan dekrit. Akan ada petunjuknya. Kebanyakan orang tidak mengetahui seperti apa ketiga hal ini. Hanya barang antik tua seperti saya yang tahu. Berapa banyak orang seperti saya di dunia ini? Feng Qingxuan tidak bisa menahan diri untuk tidak terdengar muram. Ketiga tetua keluarga Yun mengerutkan kening dan tidak mengatakan apapun lagi. Aku akan menemukannya. Saya pasti akan menemukannya. Yun Feng mengepalkan tangannya lagi dan merasakan sakit yang menusuk di telapak tangannya.
Melihat kekeras-kepalaan Yun Feng, Feng Qingxuan hanya bisa menggelengkan kepalanya sedikit. Dia melambaikan tangannya dan tubuh Yun Qi sudah melayang di udara. Karena kamu sudah mengambil keputusan, aku tidak akan mengatakan apapun lagi. Mari kita selesaikan anak ini terlebih dahulu sebelum kita berbicara lebih detail. Yun Feng mengangguk. Yun Qi ditempatkan di kamar Yun Feng. 3 tetua keluarga Yun, Kulanyi dan Gong Tianxing semuanya ada di sini. Yun Feng dan Yun Sheng pada awalnya tidak ingin memberitahu Yun Jing, tapi Yun Jing tetap mengetahuinya. Semua orang duduk di halaman Yun Feng dengan tampilan agak muram. Feng Qingxuan duduk di tengah dan berkata dengan suara rendah, hal terpenting saat ini adalah mencari tahu apa yang menyebabkan jiwa anak ini terbangun. Jika tidak, meskipun tubuhnya diperkuat, sedikit banyak akan terjadi kecelakaan jika jiwanya meletus lagi tanpa dia sadari. Itu semua salahku. Gong Tianxing meraung dengan mata merah. Itu semua salahku. Kenapa aku menyebutmu Yue? Kamu Yue. Feng Qingxuan mengerutkan kening. Yun Feng menjelaskan, dan Feng Qingxuan mengerti. Jadi, itu karena emosinya. Kulanyi mengerutkan kening. Jadi, kondisi pemicu Yun Qi harus sama dengan kondisinya. Ketika emosinya berubah drastis, dia akan menstimulasi kekuatannya secara tidak terkendali. Dia dulu seperti ini, tapi dia bisa mengendalikannya sekarang. Emosi, Yun Feng mengerutkan kening. Tianxing, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Jika Anda tidak perubahan emosional kakak kedua hari ini, akan sangat buruk jika situasi seperti itu terjadi secara tidak terduga. Feng Senior, apakah Anda tahu tentang 3 hal yang Anda sebutkan? Tanya ketiga tetua keluarga Yun. Feng Qingxuan menjawab dengan suara rendah, tentu saja, atau saya tidak akan memberitahu Anda metode ini. Semua orang menghela nafas lega. Yun Feng benar-benar merasa bahwa tuannya sangat kuat, seolah-olah tidak ada apapun di dunia ini yang tidak dia ketahui. Dia bahkan belum pernah mendengar tentang ketiga hal ini. Pengetahuan dan pengalaman gurunya jauh melebihi miliknya. Saya cukup beruntung melihat esensi elemen tanah, tetapi segera menghilang di depan mata semua orang. Keberadaannya tidak diketahui, termasuk esensi elemen lainnya. Feng Qingxuan berkata dengan suara rendah, tapi kilatan cahaya melintas di benak Yun Feng. Dia membalik pergelangan tangannya dan sesuatu yang hampir dia lupakan muncul. Tuan, apakah ini esensi elemen tanah? Bab 1835 Bencana Yun Qi 3. Feng Qingxuan tercengang melihat benda itu di tangan Yun Feng. Kenapa kamu memiliki ini? Itu memang esensi elemen tanah, tapi itu hanya sebuah fragmen. Tetap saja, itu sudah cukup. Saya membutuhkan esensi elemen tanah untuk menstabilkan jiwa di dalam tubuhnya ketika saya merekonstruksinya secara paksa. Saya tidak membutuhkan banyak esensi elemen tanah. Semua orang yang hadir merasa sangat lega. Yun Feng memiliki bagian dari esensi elemen tanah. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat ditemukan oleh siapapun, termasuk Feng Qingxuan. Fragmen ini ditemukan di cermin harta karun keluarga Sentu. Benda ini berada di level tertinggi dari cermin harta karun, yang menunjukkan betapa pentingnya benda itu. Kemungkinan besar diperoleh Bu Yuan di belakang keluarga Sentu. Ketika binatang ajaib yang dikontraknya menelan pecahan ini saat itu, penampilannya telah berubah. Fragmen elemen tanah tidak digunakan karena Yun Feng tidak membuat kontrak dengan Sister Hua saat itu. Setelah dia mengontrak Sister Hua, hal ini perlahan-lahan terlupakan. Selain itu, Sister Hua mungkin tidak terlalu membutuhkan spesiesnya. Yun Feng juga merasa lega untuk dirinya sendiri. Lumayan juga bisa mempertahankan benda ini sampai sekarang. Dia tidak menyangka hal itu bisa membantu kakak kedua. Itu sungguh luar biasa. Murid, kamu memiliki hal ini, yang berarti bagian tersulit telah diselesaikan. Feng Qingxuan juga merasa lega. Saya pikir itu adalah hal tersulit untuk menemukan sesuatu yang saya tidak tahu, jadi saya pikir itu tidak mungkin. Namun, tampaknya ini hanya masalah waktu saja. Yun Feng memberikan fragmen esensi elemen tanah kepada Feng Qingxuan. Mendengar apa yang dikatakan tuannya, dia menjadi lebih lega. Tampaknya tuannya mengetahui keberadaan 2 hal lainnya. Itu hanya masalah waktu saja. Feng Qingxuan menyingkirkan pecahan esensi elemen tanah dan melanjutkan, kepala Moxi. Moxi adalah ular piton berkepala 3. Dikatakan bahwa ia memiliki darah naga purba di tubuhnya. Setiap kepala mewakili 1 jiwa. Binatang ajaib ini memiliki 3 jiwa dan 3 kemampuan luar biasa.
Sedangkan untuk roh rumput Anhua, itu adalah pendamping ular piton ini. Tumbuh di tempat di mana Moxie tinggal dan menyerap banyak esensinya. Ini memiliki efek unik pada jiwa. Karena Moxie memiliki 3 jiwa, kekuatan jiwanya sangat kuat. Selama kita menemukan salah satunya, yang lainnya pasti akan muncul. Yun Feng menghela nafas lega lagi. Tampaknya hal ini tidak terlalu sulit. Keduanya tidak akan dipisahkan. Dia bisa menjatuhkannya bersama-sama jika dia menemukannya. Nak, mari kita lakukan ini, kata ketiga tetua keluarga Yun. Yun Feng, sebaliknya, menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa ketiga tetua itu bermaksud baik, tetapi dia harus mengurus sendiri urusan kakak kedua. Selain itu, keluarga Yun punya banyak hal yang harus dilakukan. Mereka harus mempersiapkan dan berpartisipasi dalam pembentukan Aliansi Timur Barat dan Aliansi Empat Keluarga. Sebagai perbandingan, lebih baik dia mengurus urusan Yun Qi sendiri. Terima kasih atas perhatianmu pada Feng, para tetua, tapi aku ingin mengurus sendiri urusan kakak kedua. Feng Qingxuan berkata, lebih aman baginya untuk melakukannya. Binatang ajaib adalah binatang ajaib yang kuat. Dia satu-satunya di keluarga Yun yang bisa menolaknya. Sesepuh, Anda harus mengurus hal-hal lain dari keluarga Yun. Bagaimanapun, anak ini dalam kondisi kritis. Ah, hanya itu yang bisa kami lakukan. Kami hanya dapat melakukan beberapa pekerjaan kecil. Ketiga tetua keluarga Yun semuanya menghela nafas tak berdaya. Kulanyi tentu saja harus pergi bersama Yun Feng, tetapi Feng Qingxuan menolaknya. Tetaplah di sini dengan patuh. Hanya elemen cahayamu yang bisa menstabilkan jiwanya. Meskipun Kulanyi tidak mau, dia hanya bisa bertahan. Gong Tianxing awalnya ingin pergi bersama Yun Feng. Alangkah baiknya jika dia bisa melakukan sesuatu untuk Yun Qi. Selain itu, dia tidak bisa mengabaikan tanggung jawab atas situasi Yun Qi. Dia harus menebusnya. Namun, Feng Qingxuan tetap menolaknya tanpa ragu-ragu. Kamu hanya akan menahan muridku dengan kekuatanmu. Tinggal, jika sesuatu terjadi pada jiwa anak ini, api matimu akan berguna. Setelah Feng Qingxuan mengatakan itu, Kulanyi dan Gong Tianxing keduanya tinggal di keluarga Yun. Meskipun Yun Jing dan Yun Seng ingin mengikuti mereka berdua dihentikan oleh Feng Qingxuan. Pada akhirnya, Yun Feng siap pergi sendiri. Murid, ingat, saya hanya bisa melindungi anak ini paling lama 3 bulan. Melewati tenggat waktu, meskipun Anda membawa kembali apa yang saya butuhkan, saya tidak akan dapat melakukan apapun. Apa yang dikatakan Feng Qingxuan bergema di benak Yun Feng. 3 bulan, waktunya sangat sempit. Yun Feng tidak berniat membuang waktu sedetik pun. Dia segera meninggalkan keluarga Yun dan bersiap untuk pergi. Begitu dia bergegas keluar dari pintu keluarga Yun, sesosok tubuh sudah berdiri di sana dan menunggu Yun Feng. Yun Feng terkejut. King Chen. Yun King Chen sedang menunggu di sana dengan senyum tipis. Melihat Yun Feng keluar, dia berkata, Bibi, bisakah kamu membawaku bersamamu kali ini? Yun Feng tercengang. King Chen cukup kuat. Dia berada di kelas 9 tingkat raja. Jika dia bekerja keras untuk sementara waktu, anak ini mungkin langsung memasuki tingkat kaisar. Namun, dia tidak keluar untuk latihan kali ini. Tidak kali ini, King Chen. Yun King Chen tiba-tiba terlihat serius. Saya tahu bibi saya melakukan ini untuk paman kedua. Saya ingin melakukan sesuatu untuk paman kedua juga. Meskipun aku seorang junior dan aku baru bertemu dengannya sebentar, dia tetaplah paman keduaku. Sama seperti bibiku, dia adalah keluargaku, bukan? Yun Feng tidak tahu harus berkata apa. Emosi anak ini sama dengan emosinya. Kerinduannya pada keluarga dan cintanya pada keluarganya sama saja. Bagaimana dia bisa menolak King Chen seperti itu? Aku tidak akan membuat masalah untukmu. Saya memiliki kemampuan untuk melindungi diri saya sendiri. Aku pasti tidak akan mempersulitmu. Yun King Chen melangkah maju. Bibi, bawa aku bersamamu. Yun Feng tersenyum ringan dan mengulurkan tangan untuk menyentuh rambut lembut Yun King Chen. Anak ini, kamu harus tahu bahwa perjalanan ini sangat berbahaya. Dalam keadaan darurat, saya mungkin tidak memiliki energi untuk melindungi Anda. Yun King Chen terkekeh. King Chen mengerti. Kamu tahu itu berbahaya, tapi kamu masih ingin mengikutiku. Mata hitam Yun King Chen berbinar. Bagaimana denganmu? Kamu tahu itu berbahaya, tapi kamu tetap pergi, kan? Yun Feng terkekeh dan menepuk bahu Yun King Chen dengan ketakutan.
Anak ini telah benar-benar dewasa. Jika itu masalahnya, saya tidak akan mengatakan apapun lagi. Ayo pergi. Bukan karena Yun Feng tidak mempertimbangkannya. Bahkan jika dia tidak membiarkan anak ini mengikutinya, dia mungkin akan mengikutinya secara diam-diam. Tentu saja ada bagian keras kepala dari kepribadian Yun Qingchen. Jika dia menunggu di sini, itu berarti dia sudah memutuskan untuk mengikutinya. Daripada membiarkan dia mengikutinya secara diam-diam, lebih baik membiarkan dia mengikutinya secara terbuka. Bahkan jika ada bahaya, Yun Feng tidak akan membiarkan bahaya ini menimpa keponakannya. Kurang lebih ada pelatihan selama ini. Yun Feng juga senang karena Yun Qingchen bisa mendapatkan sesuatu. Bab 1836 Bencana Yun Qi 4. Yun Qingchen tentu sangat senang melihat Yun Feng setuju. Yun Qingchen tidak bisa mengimbangi kecepatan Yun Feng. Untuk memudahkan mereka bepergian, Lan Yi muncul dan mereka berdua duduk di belakang Griffin besar itu. Yun Qingchen menanyakan Yun Qi tentang situasinya secara detail. Yun Feng menjelaskan dengan singkat, tidak ingin keponakannya terlalu khawatir. Meskipun Yun Feng tidak banyak bicara, Yun Qingchen dapat menyimpulkan dari kata-katanya bahwa paman keduanya tidak dalam kondisi baik. Griffin besar itu terbang melintasi langit dan langsung menuju ke tempat yang diberitahukan Feng Qingxuan kepadanya. Yun Qingchen memandangi awan putih samar di sekitarnya dan berkata, aku tidak percaya binatang ajaib seperti Moxie muncul di tempat seperti itu di Outland. Memang, secara logika, lebih masuk akal jika itu muncul di area dalam. Namun, guru berkata bahwa dia mempelajarinya di zamannya. Kami pergi kali ini semata-mata untuk mencoba keberuntungan kami. Akan sangat bagus jika Moxie masih di sana. Jika tidak, kami harus mulai mencari lagi. Mata hitam Yun Feng sedikit menggelap. Ini juga yang dia khawatirkan. Dia sama sekali tidak mengetahui kepribadian binatang ajaib seperti Moxie. Setelah benda itu meninggalkan tempat yang diceritakan oleh gurunya, dia sama sekali tidak tahu di mana menemukannya. Kalau begitu ayo kita ke sana secepatnya, kata Yun Qingchen. Yun Feng mengangguk. Griffin mengepakkan sayap besarnya dengan tiba-tiba dan bergerak lebih cepat. Qingchen, apakah kamu pernah ke Outland? Tanya Yun Feng. Yun Qingchen terkekeh. Tidak, ketika saya pergi ke benua tengah, saya tidak berhenti di Outland sama sekali. Saya langsung pergi ke wilayah tengah. Bagaimana denganmu, Bibi? Yun Feng tersenyum tak berdaya. Saya tidak tinggal lama di Outland. Saya seharusnya tidak terbiasa dengan area Outland ini. Dia datang ke benua tengah saat itu karena ayah Ling Xiaoyun, Ling Tiansu, secara paksa membuka saluran spasial. Penduduk yang tinggal di wilayah Outland ini seharusnya adalah sekelompok orang terlantar, atau tidak akan ada arena. Lingkungan geografis Outland sangat buruk. Agak sulit bagi manusia untuk bertahan hidup di sini dalam waktu yang lama. Selain itu, kekuatan penduduk di Outland sangat biasa-biasa saja. Jumlah mereka yang berada di tingkat Lord sangat sedikit. Saat itu, Yun Feng langsung melintasi tempat ini dan memasuki wilayah tengah. Meskipun manusia yang selalu tinggal di Outland lemah saat ini, binatang ajaib mungkin tidak sama. Lingkungan yang keras bagi manusia mungkin menjadi tempat tinggal bagi binatang ajaib. Bagaimanapun juga, ada perbedaan antara manusia dan binatang ajaib. Yun Feng bergumam, penglihatan manusia memang terbatas. Sebagai manusia, mereka tentu berpikir dari sudut pandang manusia. Outland juga sama. Yun Qingchen merenungkan apa yang dikatakan Yun Feng. Qingchen, sebagai pemanggil, kami adalah yang paling dekat dengan binatang ajaib di antara manusia. Meski begitu, kita tetaplah manusia. Masih banyak hal yang tidak kita pahami dan tidak bisa kita capai di dunia binatang ajaib. Bibi, apakah ada bagian yang tidak bisa kamu sentuh? Yun Qingchen bingung. Sudut mulut Yun Feng sedikit melengkung. Bagaimanapun juga, saya juga seorang manusia. Tidak peduli betapa bersahabatnya aku dengan binatang ajaib, bukan berarti hubungan antara manusia dan binatang ajaib itu sama. Yun Qingchen mengerutkan kening. Memang, ada kesenjangan yang tidak dapat diatasi antara manusia dan binatang ajaib. Manusia dibenci oleh binatang ajaib. Sebagai seorang pemanggil, aku bisa memahami emosi seperti itu dengan lebih baik. Saya bertanya-tanya mengapa ada pemanggil di antara manusia dan penjinak serupa. Semua profesi ini diperuntukkan bagi binatang ajaib. Binatang ajaib dan manusia sedang menjaga wilayah mereka masing-masing saat ini dan tidak membiarkan satu sama lain masuk dengan mudah. Apa akar permasalahannya?
Pertanyaan ini terlalu dalam. Yun Qingchen tersenyum tak berdaya. Bibi, aku tidak begitu mengerti. Yun Feng menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa. Anda tidak perlu memahami hal-hal seperti itu. Dunia seperti ini, aturan sudah terbentuk dan tidak bisa diubah. Tuan, ruang di depan terdistorsi. Suara Lan Yi terdengar. Yun Feng sedikit mengangkat mata hitamnya dan melihat kekuatan distorsi di ruang depan. Dengan kekuatan Yun Feng saat ini, tidak sulit baginya untuk membuka saluran spasial. Yun Feng berdiri dan mengepalkan tinjunya dengan keras. Dia melihat kekuatan distorsi ruang di depannya ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Yun Feng mengulurkan tangannya dan mengerahkan kekuatan dengan tangannya. Retakan. Kekuatan distorsi ditarik secara paksa. Qingchen, duduklah dengan tenang, bisik Yun Feng. Setelah terkejut, Yun Qingchen mengangguk dengan keras dan terkejut dalam pikirannya. Lan Yi bergegas masuk dan kekuatan ruang yang sangat besar muncul dari segala arah, tapi itu diblokir oleh kekuatan ruang Yun Feng. Menyeberang dari area dalam langsung ke Outland, melewati seluruh wilayah tengah. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Bab 1837 Bantuan 1. Dimungkinkan untuk membuka saluran luar angkasa baru dengan paksa di tingkat dewa, tetapi tidak mungkin untuk melintasi seluruh area. Bahkan Yun Feng, yang berada di tingkat Raja Dewa, tidak dapat melakukan itu. Mengontrol kekuatan luar angkasa sudah agak misterius. Mengapa manusia mempunyai kemampuan mengendalikan ruang? Ini juga merupakan misteri yang bertahan lama. Kali ini Yun Feng secara paksa melakukan perjalanan dari wilayah tengah ke wilayah dalam. Tindakan seperti itu juga akan mengejutkan Raja Dewa. Saluran spasial seperti itu sangat berbahaya. Bagi Yun Feng sendiri, dia tidak cukup baik untuk menguasai kekuatan luar angkasa, tapi Yun Feng tidak ingin menunda masalah Yun Qi kali ini. Berapa banyak waktu yang dia buang dalam perjalanan? Yun Feng tahu pasti berbahaya jika langsung melintasinya, tapi ini adalah cara tercepat. Di saluran spasial yang dibuka paksa, kekuatan distorsi ada di mana-mana. Kekuatan distorsi itu seperti kilat yang menari dengan liar. Dapat dilihat dengan mata telanjang bahwa tubuh besar Griffin melewati kekuatan ruang yang menari dengan gila-gilaan seperti ular dengan mantap tanpa panik sama sekali. Griffin mengerahkan kekuatan pada sayapnya dan tubuhnya tiba-tiba turun, berputar, tiba-tiba naik dan turun, dan segala macam rute yang sulit dipercaya. Yun Qingchen, yang duduk di punggung Lan Yi, merasakannya. Wajahnya sedikit pucat. Mungkin ini pertama kalinya dia merasakan pengalaman terbang yang mengasyikkan. Setelah awalnya merasa tidak nyaman, dia tampak normal sekarang. Bibinya memang bukan orang biasa. Yun Qingchen memandang Yun Feng, yang berdiri di sana dengan mantap tanpa perubahan apapun pada ekspresinya, dengan kekaguman di matanya. Jika itu dia pasti tidak akan merasa nyaman di ruang kacau seperti ini. Bagaimana dia bisa menjadi seperti bibinya, yang terus mengendalikan kekuatan ruang dengan ekspresi tenang. Belum lagi yang lainnya, lintasan binatang ajaib berelemen angin sudah cukup baginya. Qingchen, kita hampir sampai. Mungkin kita akan sedikit terkejut saat mendarat. Duduklah dengan tenang. Yun Feng meraung tanpa menoleh ke belakang. Yun Qingchen segera mengangguk dan bersiap. Dia melihat kekuatan distorsi di depannya tiba-tiba dibubarkan oleh kekuatan ruang Yun Feng. Yun Feng mengerahkan kekuatan di lengannya dari kehampaan. Retakan spasial besar muncul di depan matanya. Sayap besar Griffin bergerak dengan ganas dan lampu hijau dengan cepat menyelimuti seluruh tubuh Lan Yi, berubah menjadi bintang jatuh hijau yang melesat menuju celah spasial. Kekuatan ruang yang kacau melonjak dari segala arah, seperti ribuan tangan menerkamnya dan menahan seluruh tubuhnya dengan kuat. Yun Qingchen mengertakkan gigi dan kekuatan mentalnya bertahan di sekujur tubuhnya, mencoba menahan perasaan yang membuatnya sangat tidak nyaman. Namun, semakin banyak tekanan datang dan semakin banyak tangan raksasa yang menerkam wajahnya. Yun Qingchen mendengus. Dia hanya merasa seluruh tubuhnya diremas oleh 100 tangan. Dia tidak bisa bernapas sama sekali. Dia pingsan tanpa meronta sejenak. Yun Qingchen tidak tahu sudah berapa lama dia tidak sadarkan diri. Dia hanya tahu bahwa tubuh Yun Feng datang dengan lembut dalam kegelapan. Qingchen, bangun. Yun Feng memandang Yun Qingchen, yang tidak sadarkan diri di tanah. Saat dia melewati celah spasial saat itu, kekuatan ruang langsung membuat anak ini pingsan. Itu sulit baginya. Setelah Yun Feng melewati celah spasial,
dia segera meminta Lan Yi untuk mendarat di tanah dan dia memeriksa kondisi Yun Qingchen. Beruntung dia hanya pingsan dan baik-baik saja. Dibandingkan dengan tubuhnya, meskipun Qingchen kecil diberi nutrisi, dia masih jauh lebih lemah. Wajar jika dia tidak bisa menahan kekuatan ruang yang begitu dahsyat. Untung dia baik-baik saja. Qingchen, bangun. Yun Feng menepuk pipi Yun Qingchen dengan lembut dan menemukan bulu matanya bergetar. Dia tahu bahwa dia akan segera bangun. Setelah beberapa saat, Yun Qingchen membuka matanya sedikit dan menggerakkan tubuhnya. Tante. Yun Feng membantu Yun Qingchen duduk dan memberinya air. Yun Qingchen membuka mata hitamnya. Meski wajahnya agak pucat, semuanya normal. Ada apa denganku, Bibi? Yun Feng tersenyum ringan. Kekuatan luar angkasa saat itu langsung membuatmu pingsan. Untungnya, kamu baik-baik saja. Sedikit rasa malu tiba-tiba muncul di wajah Yun Qingchen. Melihat itu, Yun Feng menyentuh kepala Yun Qingchen dengan tangannya. Saya juga merasa sangat tidak nyaman saat itu. Wajar kalau kamu tidak bisa bertahan. Yun Qingchen menggaruk kepalanya karena malu. Aku telah membuat masalah untukmu, Bibi. Apa yang kamu bicarakan? Tidak ada masalah sama sekali. Apakah kamu masih merasa tidak nyaman? Yun Qingchen menggelengkan kepalanya dan melihat sekeliling dengan mata hitamnya. Ini adalah negeri luar. Yun Feng mengangguk dan melihat sekeliling. Saya tidak tahu persisnya di mana kami berada. Sepertinya kita harus melihat apakah ada manusia yang tinggal di sekitar dan mencari tahu di mana kita berada agar kita bisa mengetahui arahnya. Jawab Yun Qingchen dan berdiri dari tanah dengan kekuatan di tangannya. Yun Feng mengangkat alisnya dan meliriknya. Keduanya berada di hutan. Bagian belakangnya sangat kering. Namanya hutan, tapi rerumputan dan pepohonan sudah menguning. Tidak banyak pohon dan terlihat cukup jarang. Lingkungan di sini sangat buruk. Yun Qingchen meremas beberapa daun dan menumbuknya dengan jarinya. Semua daunnya hancur berkeping-keping dan jatuh ke tanah. Pasti ada kekurangan air di sini, kalau tidak daunnya tidak akan kering seperti ini. Yun Feng keluar bersama Yun Qingchen. Lingkungan di Outland selalu seperti ini. Tidak cocok untuk ditinggali manusia. Secara alami, lingkungannya juga sangat sulit. Sebagian besar wilayah bahkan tidak memiliki lahan hijau. Yun Qingchen sedikit mengernyit. Bagaimana seharusnya manusia yang tinggal di tempat seperti itu? Mentalitas dan kepribadian mereka pasti berbeda dengan di tempat lain. Bahkan mungkin terdapat perbedaan yang lebih ekstrim. Sekarang arai teleportasi spasial telah dibangun di semua wilayah. Orang-orang di sini tidak perlu tinggal di sini dan menderita lagi. Mereka dapat sepenuhnya memasuki wilayah tengah atau pergi ke benua lain. Yun Feng tersenyum tak berdaya. Mengaktifkan arai teleportasi spasial memerlukan biaya yang besar. Orang normal tidak mampu membelinya sama sekali. Bagi orang-orang di sini, tidak masalah apakah ada arai teleportasi spasial atau tidak. Yun Qingchen terdiam beberapa saat. Pada akhirnya, dia menjawab, Bibi benar, ada terlalu banyak orang di dunia ini yang hanya bisa berjuang dan hidup. Yun Feng berbalik dan menatap Yun Qingchen dengan mata hitamnya. Meski begitu, mereka bisa memilih nasibnya. Yun Qingchen mengangguk. Saya mengerti, Bibi. Yun Feng terkekeh. Dia mengetukkan jari kakinya dan tiba-tiba naik ke langit. Yun Qingchen juga melompat ke langit. Segera, sebuah desa kecil terlihat. Yun Feng terkekeh. Kami cukup beruntung. Desa ini sangat dekat. Kami sudah dekat. Bab 1838 Bantuan 2. Yun Feng tiba-tiba terdiam. Wajah Yun Qingchen menjadi gelap dan ada kewaspadaan di mata mereka. Beberapa langkah kaki halus terdengar ke arah mereka. Yun Feng mengulurkan tangan dan menarik Yun Qingchen ke sisinya. Dia melambaikan tangannya dan ruangannya sedikit berfluktuasi. Ruang itu tertutup rapat. Terdengar suara langkah kaki yang cepat dan beberapa sosok muncul dari rerumputan yang layu. Apakah kamu yakin ini tempatnya? Tidak ada seorang pun di sini. Perhatikan sekeliling dengan cermat. Kami merasakan fluktuasi spasial saat itu bahkan tanpa Ratna. Tidak mungkin ada kesalahan. Memang, bahkan orang biasa pun akan merasakan keributan sebesar itu saat itu. Seseorang pasti telah dengan paksa merobek ruang dan datang ke sini. Cari dengan cepat. Ada belasan orang yang muncul. Mereka mencari-cari dengan cemas. Yun Feng dan Yun Qingchen, yang berada di blokade luar angkasa, berdiri di atas kepala sekelompok orang ini. Yun Qingchen melihat sekelompok orang di bawah dan berkata dengan suara rendah, Bibi, mereka mencarimu.
Yun Feng sedikit mengernyit. Orang-orang ini hanya berada di tingkat Lord dan sama sekali bukan ancaman baginya. Mengapa mereka begitu ingin menemukannya? Apapun alasannya, itu tidak ada hubungannya dengan kami, kata Yun Feng. Dia tidak ingin ada hal yang menyia-nyiakan waktunya saat ini. Tidak ada yang bisa menandingi apa yang terjadi pada Yun Qi. Yun Qingchen mengangguk. Mereka berdua kemudian berencana untuk pergi dan mengabaikan orang-orang tersebut. Namun, pada saat ini, di antara belasan orang yang datang mencarinya, seorang pria gagah tiba-tiba berlutut di tanah. Dengan bunyi celepuk, lututnya menyentuh tanah dengan keras. Menguasai. Saya tidak tahu apakah Anda masih di sini. Aku, Li Tua, akan berlutut untukmu di sini. Tolong, selamatkan desa kami. Kepala desa, yang lain maju untuk membantu kepala desa ketika mereka melihat pemandangan ini, tetapi pria ini berlutut dengan kuat di tanah dan menolak untuk bangun. Saya, Li Tua, bersedia bekerja untuk Anda. Aku bahkan bisa memberikan hidupku padamu. Saya hanya meminta Anda untuk menyelamatkan kami, selamatkan orang-orang di desa kami. Pemimpin desa, cepat bangun. Yang lain mati-matian ingin menariknya, tetapi kepala desa itu keras kepala. Dia mendorong yang lain menjauh dan membenturkan kepalanya ke tanah dengan keras lagi dan lagi. Tuan, saya mohon, silakan. Kepala desa, apa yang kamu lakukan? Bangunlah dengan cepat. Mata yang lain agak merah. Pembangkit tenaga listrik itu telah pergi. Kepala desa, cepat bangun. Kepala desa mengertakkan gigi dan membenturkan kepalanya ke tanah lagi. Yun Feng tidak bisa menahan cemberut saat melihat adegan ini. Yun Qingchen ingin mengatakan sesuatu, tapi dia melihat ke arah Yun Feng dan tidak mengatakan apapun. Pembangkit tenaga listrik apa? Yang kuat tidak datang ke tempat seperti itu sama sekali. Kepala desa, bangun. Itu benar. Daripada mengandalkan pembangkit tenaga listrik yang tidak bisa diandalkan, kita harus mengandalkan diri kita sendiri. Diam, kalian semua. Pemimpin desa itu meraung. Sudah ada bekas darah di keningnya. Pada diri kita sendiri. Ini seperti memukul batu dengan telur. Seberapa kuat kamu? Ark, dengan raungan marah, tidak ada yang mengatakan apapun. Kepala desa tidak berkata apa-apa dan terus membenturkan kepalanya ke tanah dengan keras. Yang lain berdiri di sana dengan keras kepala, tetapi mereka segera berlutut di tanah dan membenturkan kepala mereka ke tanah bersama kepala desa. Apa yang sedang kamu lakukan? Kepala desa langsung kaget saat melihat hal itu. Dia berlutut di tanah, tetapi orang di seberang berkata dengan keras kepala, jika kita ingin berlutut dan bersujud, kepala desa pasti bukan satu-satunya. Jika kita semua bersujud di sini dan pembangkit tenaga listrik itu masih belum muncul, kepala desa tidak perlu menantikannya lagi. Kepala desa tidak tahu harus berkata apa. Yang lain terus bersujud dengan keras kepala. Kepala mereka sudah berdarah. Bibi, bisik Yun Qingchen. Dia tidak tahan lagi. Yun Feng mengerutkan kening. Membantu mereka tidak akan menyita banyak waktunya, untung dia tidak melihatnya. Sejak dia melihatnya, tidak masuk akal baginya untuk duduk diam dan tidak melakukan apapun. Selain itu, Qingchen ada di sini. Dia tidak bisa menanamkan sikap dingin seperti itu pada dirinya. Bagaimanapun juga, orang-orang harus bersikap baik. Bagaimanapun juga, pasti ada sisi baiknya. Dia meremas tangannya dengan kuat dan blokade ruang angkasa dihilangkan sepenuhnya. Keduanya muncul di depan semua orang. Selusin orang yang sedang bersujud dengan keras langsung tercengang. Mereka mengangkat kepala dan memandang Yun Feng dan Yun Qingchen, yang berdiri di langit, dengan linglung. Tuan, ini benar-benar Tuan. Ada darah di dahi kepala desa dan ekspresi wajahnya sangat bersemangat. Yun Feng sedikit mengernyit dan mendarat di tanah dari langit. Kepala desa begitu gembira hingga dia berlutut. Yun Feng berkata, berdiri dan bicara. Ya, kepala desa mengangguk berulang kali. Dia berjuang untuk berdiri dari tanah, tapi terhuyung dan terjatuh kembali. Orang-orang di sekitar segera membantunya berdiri. Mereka semua berdiri dari tanah dan memandang Yun Feng dengan rasa ingin tahu. Mereka begitu tertekan oleh auranya sehingga mereka tidak bisa berkata apa-apa. Kepala desa dibantu. Yun Feng melihat luka di dahinya dan mengayunkan tangannya. Aliran elemen air langsung menutupi lukanya. Dalam beberapa detik, lukanya sembuh total. Kepala desa langsung gembira saat melihat hal tersebut. Seperti yang diharapkan dari pembangkit tenaga listrik. Seperti yang diharapkan. Nyonya Powerhouse, tolong selamatkan desa kami.
kata kepala desa sambil menatap Yun Feng dengan kecemasan dan keinginan di matanya. Yun Feng menarik napas dalam-dalam. Jelaskan dirimu perlahan. Saya sama sekali tidak mengerti apa yang Anda bicarakan. Ya, kepala desa mengangguk dengan keras. Tidak mudah baginya untuk menjelaskan sebab dan akibat dari masalah tersebut. Desa ini adalah desa kecil yang tidak mencolok di Outland. Namun, tanaman khusus tiba-tiba muncul di sini baru-baru ini. Tumbuhan ini mengandung energi khusus. Energi ini tidak sederhana. Itu bisa meningkatkan kekuatan para pembudidaya. Segera, banyak mata di Outland menatap ke sini. Tempat ini menjadi incaran semua orang. Mata serakah yang tak terhitung jumlahnya menoleh. Tangan serakah yang tak terhitung jumlahnya berencana untuk mencapai sini, tetapi eselon atas desa-desa di Outland langsung mengeluarkan perintah kematian, meminta mereka untuk menyerahkan semua tanaman tersebut, atau seluruh desa akan dibantai. Ya dewa, kami bahkan tidak tahu di mana benda ini berada. Setelah mengatakan itu, mata kepala desa penuh dengan kesedihan. Meski benda ini dekat desa, kami tidak bisa menggalinya. Para petinggi menekankan perintah ini pada kami. Bukankah mereka meminta kita mati? Bab 1839 Bantuan 3. Yun Feng memahami masalahnya setelah mendengar ini. Jika mereka tidak bisa menyerahkannya, semua orang di desa akan mati. Para petinggi benar-benar tidak peduli dengan kehidupan orang-orang ini. Semua anak muda di desa dikirim untuk mencari, tapi mereka tewas atau terluka. Ketika kepala desa mengatakan ini, matanya kembali memerah. Yang lain juga menundukkan wajah mereka dan kurang lebih merasa tidak enak dalam pikiran mereka. Mengapa mereka tidak datang dan menemukannya sendiri? Yun Qingchen tidak bisa menahan perasaan marah. Apakah ada pemimpin yang tidak tahu malu? Bagaimana para petinggi bisa melakukannya sendiri? Mereka memaksa yang lebih rendah. Kepala desa tampak kesakitan. Yun Feng mengerutkan kening. Bagaimana bisa ada pemimpin seperti itu? Jalur di semua area telah dibuka sekarang. Sepertinya tidak ada yang berubah di Outland. Tuan, Anda tidak tahu bahwa pembukaan saluran spasial tidak ada hubungannya sama sekali dengan tempat ini. Kalaupun ada, itu hanya di arena. Tempat-tempat lain di Outland tidak berubah sama sekali. Siapa yang sering datang ke tempat seperti Outland? Bahkan para pedagang yang rakus akan keuntungan tidak ingin tinggal lama di Outland. Secara bertahap, wilayah ini menjadi tidak terkendali. Yun Qingchen bergumam. Yun Feng juga mengerti sedikit dalam pikirannya. Jika bukan karena tujuannya, dia tidak akan tinggal di area ini terlalu lama, apalagi pembangkit tenaga listrik lainnya. Tidak ada pusat kekuatan yang berkunjung dan tidak ada kekuatan besar yang memperhatikan. Outland seperti area yang tidak terkendali. Beberapa kekuatan kecil bangkit satu demi satu dan menjadi penguasa di sini. Awalnya tidak ada yang disebut pemimpin di Outland, tapi sejak saluran spasial dibuka, beberapa kekuatan kecil tiba-tiba muncul. Meskipun mereka tidak kuat, mereka juga tidak lemah. Orang-orang seperti kita yang tinggal di sini harus mendengarkan mereka, atau kita tidak akan bisa hidup. Mereka sungguh jahat. Mereka secara alami memperlakukan tempat ini sebagai wilayah mereka. Mereka benar-benar tidak tahu malu. Itu benar, karena lokasinya yang terpencil, jika bukan karena tanaman yang tidak bisa dijelaskan ini, desa kami tidak akan dirugikan sama sekali oleh orang-orang ini. Jadi, penduduk di tempat lain di Outland semuanya disiksa oleh mereka. Yun Feng mengerutkan kening. Kepala desa menghela nafas dan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Itu benar, tapi kami tidak bisa berbuat apa-apa. Semua orang berkuasa di Outland ingin pergi ke wilayah tengah atau ke tempat lain. Mereka sama sekali tidak ingin tinggal di sini. Orang-orang ini tidak dibatasi sama sekali, jadi mereka menjadi semakin sombong. Tampaknya merupakan suatu berkah berada di tempat terpencil saat ini. Wajah Yun Feng dan Yun Qingchen menjadi gelap. Situasi di Outland begitu kacau. Ini hanyalah dunia yang terpisah dari administrasi wilayah tengah, wilayah dalam, dan bahkan benua lain. Di sini, mungkin tidak ada seorang pun yang peduli dengan apapun yang mereka lakukan. Kekuatan kecil itu bagaikan langit di sini. Tidak apa-apa asalkan kita menemukan tanaman itu. Yun Feng mengangkat alisnya. Kepala desa tercengang. Bibirnya sedikit bergetar dan dia berlutut di tanah lagi. Nyonya pembangkit tenaga listrik, tolong usir para pengganggu ini. Akan damai di Outland. Yun Qingchen tercengang. Usir mereka semua. Permintaan ini terlalu tidak masuk akal. Yun Feng mengerutkan kening.
Outland sangat luas. Ada banyak kekuatan kecil yang tersebar di sini. Saya khawatir sudah ada lebih dari 100. Saya tidak punya waktu untuk mengusir mereka satu persatu. Tuan, Anda salah paham. Meskipun ada banyak kekuatan kecil yang tersebar, kekuatan kecil ini semuanya berada di bawah satu kekuatan. Dapat dikatakan bahwa seluruh Outland dikuasai oleh satu kekuatan. Selama kekuatan ini dihilangkan, kekuatan kecil lainnya pasti akan runtuh. Yun Feng mengangkat alisnya dan tidak mengatakan apapun. Dia pikir itu masalah kecil pada awalnya, tapi dia tidak menyangka bahwa dia harus melenyapkan suatu kekuatan. Guru, saya tahu saya berkulit tebal dan egois untuk meminta ini. Namun, tidak ada yang bisa kulakukan. Jika Anda tidak melenyapkannya, meskipun Anda membantu kami kali ini, masih ada waktu berikutnya. Kita akan tetap mati. Yun Feng mengerucutkan bibirnya. Ini sangat berbeda dari apa yang dia harapkan saat itu. Jika mereka benar-benar menyerang, mungkin itu akan memakan banyak waktu. Tuan, saya akan melakukan apapun untuk Anda. Tolong, tidak ada pembangkit tenaga listrik yang mengunjungi Outland sama sekali. Saya tidak sabar menunggu Anda datang. Silakan. Kepala desa kembali melakukan kowtow dengan ganas. Yang lain juga bersujud bersamanya. Melihat barisan ini, Yun Qingchen langsung berkata, jangan bersujud. Bibiku ada urusan. Waktunya sempit, kami pikir kami hanya perlu membantu Anda dengan masalah kecil, tetapi ada hal penting yang harus kami lakukan. Kita tidak bisa membuang waktu. Tuan, ini tidak akan menyita banyak waktu Anda. Kumohon. Mata kepala desa itu merah. Tidak mudah baginya untuk menemukan pembangkit tenaga listrik seperti itu. Jika dia tidak mau membantu, apa yang harus dia lakukan? Jika kamu tidak melakukan apapun, penduduk Outland semua akan mati. Teriak kepala desa. Wajah Yun Feng menjadi gelap. Yun Qingchen menghela nafas. Menurutku, kamu, cukup, bangunlah, kata Yun Feng. Dia bukanlah mesin yang berdarah dingin dan tidak berperasaan, dia juga bukan orang yang tidak berperasaan yang akan meninggalkan seseorang dalam kesulitan. Tuan, Anda setuju. Kepala desa sangat gembira dengan ekspresi terkejut. Yun Feng mengerutkan kening. Saya telah menyetujui suatu syarat. Dalam 3 hari, Anda harus menyingkirkan lokasi kekuatan yang memimpin, cabang kuat, dan anggota inti di antara mereka. Tentu. Kepala desa dengan cepat mengangguk. Mata hitam Yun Feng sedikit menggelap. Jika Anda tidak bisa mendapatkan barang yang saya minta dalam 3 hari, saya tidak akan membantu. Ya. Kepala desa menjawab dengan cepat dengan keterkejutan di mata hitamnya. Yun Feng merenung. Dia masih bisa menunggu selama 3 hari. Begitu dia mendapatkan apa yang diinginkannya, dia akan menghancurkan kekuatan ini dalam 1 hari. Itu hanya kurang dari 5 hari. 3 bulan adalah waktu yang lama. Mungkin dia bisa mendapatkan sesuatu yang berguna dari anggota inti pasukan ini. Jika Anda setuju, lakukan dengan cepat. Yun Feng melirik kepala desa, yang masih berlutut di tanah, dengan mata hitamnya dan berkata dengan nada sedikit dingin. Kepala desa segera berdiri setelah mendengar itu. Dia hendak berbalik dan bergegas kembali ke desa, ketika dia berbalik dengan cemas. Nyonya pembangkit tenaga listrik, Anda. Bibiku setuju. Dia pasti tidak akan menarik kembali kata-katanya, kata Yun Qingchen dengan tegas. Kepala desa tersenyum malu. Ya, aku akan kembali sekarang juga. Kepala desa dan belasan orang berlari keluar dengan tergesa-gesa. Yun Qingchen melihat ke belakang orang-orang ini dan tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Bibi, orang-orang ini sungguh menyedihkan. Yun Feng, bagaimanapun, mengerucutkan bibirnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, ada terlalu banyak orang yang menyedihkan di dunia ini. Kami tidak bisa membantu mereka semua. Jika itu masalahnya, mengapa kamu setuju? Yun Feng terkekeh dan menatap wajah Yun Qingchen yang masih muda dengan mata hitamnya. Walaupun kami tidak bisa membantu semua orang miskin di dunia ini, namun jika kami bertemu mereka dan Anda tetap tidak mau membantu, itu semua terserah hati Anda. Jantung. Yun Qingchen bergumam. Yun Feng menarik napas dalam-dalam. Setiap kehidupan adalah sama. Mengapa nasib mereka sangat berbeda? Ada yang bahagia, ada yang terpuruk, ada yang kaya, dan ada yang miskin. Yun Qingchen mengerutkan kening dan mencoba yang terbaik untuk memahami arti yang lebih dalam dari kata-kata Yun Feng. Kamu diberi nasib yang berbeda.
Tanggung jawab dan peran yang diberikan kepada Anda juga berbeda. Kebahagiaan adalah agar Anda memiliki pikiran yang baik dan dapat merasakan penderitaan orang lain. Beritahukan kepada orang-orang yang menderita ini bahwa kebahagiaan itu begitu indah. Menjatuhkanmu bukan berarti memberimu hak untuk terjatuh, tapi membiarkanmu belajar menjadi kuat. Kekayaan bukan untuk Anda nikmati, tetapi untuk belajar mencintai. Dan kemiskinan bukan untuk membuat Anda merasakan kesakitan, tapi untuk Anda belajar bagaimana menentukan nasib Anda sendiri. Bibi, Yun Qingchen mengerutkan kening. Jelas sekali dia tidak begitu mengerti apa yang dimaksud Yun Feng. Yun Feng terkekeh pelan. Qingchen, kamu harus mengingat satu hal. Hanya karena Anda dilahirkan dengan sesuatu bukan berarti Anda ditakdirkan untuk mendapatkan sesuatu. Sama seperti aku dan kamu. Meskipun kami adalah anggota keluarga Yun dan memiliki garis keturunan pemanggil di dalam diri kami bukanlah eksistensi yang unggul. Anda dan saya pernah menjadi orang biasa. Kami berdua mempunyai saat-saat ketika kami membutuhkan bantuan. Itukah sebabnya kamu bersedia membantu orang-orang biasa ini? Yun Feng tertawa lagi. Di dunia ini, bantuan seringkali tidak sederhana. Seringkali untuk tujuan tertentu. Saya tidak terkecuali. Yun Qingchen menggelengkan kepalanya. Meskipun bibiku punya tujuan, itu jelas bukan niatnya. Yun Feng tersenyum. Baiklah, jangan bicarakan hal itu. Apakah Anda mempunyai pemikiran tentang ramuan yang disebutkan orang-orang ini tadi? Yun Qingchen tertawa terbahak-bahak. Sepertinya aku dan bibiku memikirkan hal yang sama. Tumbuhan tersebut dapat meningkatkan kekuatan para pembudidaya. Dibandingkan dengan ramuan ini tidak sederhana. Meskipun yang kamu cari kali ini bukanlah ramuan ini, kita harus menjelajahi Outland. Yun Feng memandang Yun Qingchen dengan kagum. Anak ini memang teliti dan bijaksana. Itu benar. Guru pernah berkata bahwa roh rumput Anhua memiliki banyak kegunaan aneh ketika menyerap energi moksi. Meningkatkan kekuatan juga salah satunya. Jadi, ramuan yang mereka bicarakan mungkin adalah Anhua Grace Spirit yang kita cari. Itu hanya dugaanku. Moksi harus berada di sebelah roh rumput Anhua. Binatang ajaib itu begitu kuat sehingga orang biasa akan mati sebelum mereka bisa mendekat. Kami harus memastikan apakah ramuan ini adalah roh rumput Anhua. Feng Qingxuan telah memberitahu Yun Feng bagaimana rupa roh rumput Anhua secara detail. Yun Feng punya gambaran kasar di benaknya. 3 hari. Bibi, apakah kamu akan menyelidikinya? Yun Feng mengangguk. Kami memang harus menyelidikinya. Jika itu benar-benar roh rumput Anhua, kemungkinan besar kita akan bertemu Moksi. Yun Qingchen mengerutkan kening. Jika kita bertemu Moksi, apakah kamu berencana menyerang begitu saja? Yun Feng menggelengkan kepalanya. Sebelum kita melakukan apapun, kita harus menangani beberapa hal yang najis untuk memastikan keselamatan kita. Bibi, maksudmu pemimpin pasukan di Outland? Yun Qingchen mengerutkan kening. Secara logika, orang-orang itu seharusnya tidak mempengaruhi pergerakan bibinya. Yun Feng mengerutkan bibirnya. Meskipun mereka tidak datang untuk mencari ramuan itu secara langsung, bukan berarti mereka tidak peduli. Terlepas dari apakah desa ini menyerahkannya atau tidak, kelompok pasukan itu akan mengirim seseorang ke sini untuk menyerang. Jika orang-orang ini mengganggu, meskipun mereka hanya serangga kecil, kita tidak boleh membiarkan serangga kecil ini merusak keadaan. Mengerti? Kita tidak boleh lalai sama sekali. Jika kita tidak berhasil mendapatkan kepala nafas ajaib dan roh rumput Anhua, kita akan menderita kerugian besar. Yun Feng menepuk bahu Yun Qingchen. Itu benar. Jangan sampai kita kehilangan gambaran besarnya hanya karena masalah kecil. Tidak ada gunanya membuang-buang waktu. Yun Feng dan Yun Qingchen segera berjalan menuju desa. Yun Feng berencana mencari tahu apakah rumput itu adalah roh rumput Anhua sendiri. Jika itu benar-benar roh rumput Anhua, perjalanannya kali ini tidak sia-sia. Bab 1840 Pertempuran Nafas Setan 1. Dalam 3 hari, kepala desa bertanggung jawab untuk mengumpulkan semua informasi yang dibutuhkan Yun Feng, sementara Yun Feng dan Yun Qingchen menggunakan 3 hari ini untuk memasuki tempat di mana ramuan ajaib digali. Di lereng tinggi di hutan belantara tak jauh dari desa pegunungan kecil, bahkan terdapat pepohonan layu yang terlihat sangat sunyi. Kadang-kadang, beberapa kadal berkulit coklat lewat. Selain pohon-pohon yang layu dan rumput liar, tidak ada satupun tunas di lereng tinggi yang luas itu. Tempat ini sangat terpencil. Yun Feng melihat ke medan di depannya.
Kalau rumput itu benar-benar digali dari sini, tidak sulit menemukannya. King Chen, ayo kita temukan. Yun King Chen mengangguk. Keduanya berpisah dan mencari. Yun Feng melangkah ke hutan kayu mati dan mencari setiap area dengan cermat dengan matanya. Kadang-kadang, beberapa aura binatang ajaib melintas di hutan kayu mati. Mereka sama sekali tidak berani mendekati mereka berdua. Mereka dengan hati-hati menyembunyikan aura mereka dan bersembunyi. Setelah mencari setengah hari, Yun Feng tidak memiliki petunjuk sama sekali. Bahkan jika ada tumbuhan yang tumbuh di lingkungan seperti itu, mereka pasti tidak akan hidup lama. Lingkungannya terlalu keras. Selain layu dan mati, sepertinya tidak ada cara lain. Bibi, datang dan lihat. Suara Yun King Chen terdengar. Yun Feng segera bergerak dan bergegas mendekat. Yun King Chen sedang berdiri di bawah pohon mati dan melihat ke akar dengan mata hitamnya. Setelah bergegas, Yun Feng juga melihat dengan cermat. Jelas ada lubang di bawah akar pohon mati itu. Tanah yang digali berwarna gelap dan banyak mengandung air. Jelas berbeda dengan permukaannya. Itu digali dari bawah tanah. Seseorang telah menggali sesuatu di sini. Yun Feng mengulurkan tangan dan mengambil sedikit tanah. Dia meletakkannya di telapak tangannya dan merasakannya dengan hati-hati dengan kekuatan mentalnya. Meskipun aura di dalam tanah samar-samar, sangat samar hingga hampir tidak dapat dideteksi, Yun Feng benar-benar merasakannya. Ini adalah aura yang luar biasa, seolah-olah telah banyak dieksploitasi. Aura yang tersisa dikumpulkan di dalam tanah. Bibi, apakah kamu menemukan sesuatu? Yun King Chen berdiri. Yun Feng tersenyum. King Chen, bagaimana menurutmu? Yun King Chen melihat ke tanah gelap di bawah kakinya dan berkata, tumbuhan yang mereka bicarakan mungkin berasal dari sini. Mereka bukanlah Anhua Grace Spirit yang kita cari, tapi mereka pasti ada hubungannya. Meski aku tidak merasakan apa-apa, sepertinya masih ada aura yang tertinggal di dalam tanah. Yun Feng memandang Yun King Chen dengan puas. Meskipun kekuatan keponakannya hanya setingkat raja, namun inderanya sangat tajam. Dia hanya bisa merasakannya secara samar-samar ketika dia berada di tingkat Raja Dewa. Tidak mudah bagi keponakannya untuk merasakan hal ini di tingkat raja. Roh rumput Anhua pasti ada di sini. Moxie juga ada di sini. Senyuman terlihat di mata hitam Yun Feng. Perjalanan ini memang sepadan. Mengapa kamu begitu yakin, Bibi? Yun King Chen agak bingung. Dia bisa sampai pada kesimpulan hanya dengan sedikit tanah. Yun Feng mengibaskan sisa di tangannya ke tanah dan berkata, aura di dalam tanah tidak biasa. Tanah yang diwarnai dengan sedikit aura saja dapat memberikan efek magis pada tumbuhan biasa, yang menunjukkan betapa kuatnya aura tersebut. Dari mana tanah mendapatkan unsur hara? Mata hitam Yun King Chen berbinar. Dia menunduk dan melihat ke tanah kering di bawah kakinya. Hembusan angin bertiup dan debu halus beterbangan di tiup angin. Moxie kemungkinan besar berada di bawah tanah. Tetapi Bibi, jika Moxie benar-benar ada di sini, bukankah kita akan ketahuan begitu kita masuk? Yun Feng terkekeh. Sebelum dia pergi, gurunya memberitahunya banyak hal tentang Moxie dan roh rumput Anhua secara detail, atau dia tidak akan begitu yakin. Moxie itu sejenis ular piton berkepala tiga. 3 jiwa bertumpuk pada tubuh yang sama. Tubuhnya harus menahan lebih banyak tekanan dari jiwa, jadi Moxie perlu sering tidur. Tidur. Yun King Chen terkejut. Yun Feng mengangguk dan berjalan keluar bersama keponakannya. Hibernasi singkat dapat meringankan tekanan dari 3 jiwa yang hidup berdampingan. Roh rumput Anhua menemani Moxie selama hibernasi singkatnya. Tekanan dari 3 jiwa mungkin sangat mencengangkan, bisik Yun King Chen. Yun Feng mengangguk. Meski tubuh sedang tertekan, hibernasi singkat bisa sangat meringankannya. Energi Moxie sangat kuat, terutama kendalinya terhadap jiwa. Yun Feng menghela nafas pelan. Moxie bisa mengendalikan jiwa. Begitu dia mengendalikan jiwa, kamu tidak akan bisa lolos dari kematian. Wajah Yun King Chen menjadi gelap. Jadi, mendapatkan Anhua Grace Spirit cukup mudah. Kepala Moxie, sepertinya tidak mungkin. Yun Feng terkekeh. Bukankah sudah kubilang Moxie perlu sering hibernasi sebentar? Selama hibernasi, Moxie akan tertidur lelap. Selama roh rumput Anhua tidak disentuh, Moxie tidak akan bangun. Yun King Chen membelalakkan matanya. Bukankah Anhua Grace Essence yang hadir dengan hibernasi seperti garis peringatan? Yun Feng mengangguk. Itu benar. Keduanya saling menemani. Moxie yang memasuki masa dormansi tidak memiliki kekuatan menyerang. Selama roh rumput Anhua tidak disentuh,
ia tidak akan membuka matanya meskipun nyawanya diambil. Sebaliknya, selama seseorang secara sembarangan menyentuh roh rumput Anhua, Moxie akan segera bangun. Yun Qingchen mengerti. Jadi, tidak sulit untuk mengambil keputusan. Kami akan memotong kepalanya terlebih dahulu dan kemudian membawanya ke Anhua Grace Spirit. Kalau begitu kita hanya perlu berbalik dan melarikan diri secepat mungkin. Itu benar. Untuk mengambil kedua hal ini dalam situasi yang paling aman, kita harus memastikan bahwa tidak ada campur tangan dari kekuatan eksternal. Setelah roh rumput Anhua disentuh dan Moxie terbangun, mustahil bagi kita untuk mengambil kepalanya. Bahkan dengan kekuatanku saat ini, itu tidak mungkin. Itukah sebabnya kamu berencana untuk sepenuhnya melenyapkan kekuatan-kekuatan gelisah di Outland? Yun Feng tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Yun Qingchen terkekeh dan tiba-tiba memikirkan sesuatu. Apakah akan mengancam nyawa jika kepala Moxie dipenggal? Yun Feng menggelengkan kepalanya. Jangan khawatir tentang itu. Kepala Moxie akan beregenerasi setelah hilang. Bagaimanapun, ketiga jiwanya masih utuh. Kami menginginkan kepala, bukan jiwa. Yun Qingchen mengangguk. Ya, apapun yang kita lakukan, kita harus meninggalkan jalan keluar. Yun Feng terkekeh. Tidak buruk bagi Qingchen untuk memiliki mentalitas seperti itu. Betapapun bagusnya suatu hal, kita tidak dapat menerimanya tanpa batas. Bab 1841 Pertempuran Moxie 2. Keduanya kembali ke desa. Yun Feng tidak berniat menyerang saat ini. Ada beberapa lalat potensial yang perlu ditangani. Sebelum berurusan dengan mereka, dia tidak akan melakukan hal besar. Jika dia membuat Moxie khawatir, itu akan menjadi masalah kecil jika dia tidak bisa mendapatkan apa yang diinginkannya. Jika Moxie tiba-tiba menghilang, dia akan menderita kerugian terbesar. Kepala desa hanya membutuhkan waktu 2 hari untuk mengumpulkan semuanya. Meskipun desa kecil itu terpencil, tentu saja itu bukanlah tempat yang tidak pernah dikunjungi siapapun sejak kejadian tanaman herbal. Karena berbagai alasan, kepala desa sangat membenci kekuatan kecil yang kejam ini. Dia hanya menunggu pembangkit tenaga listrik turun sehingga dia bisa menyingkirkan mereka untuk selamanya. Kepala desa menceritakan semuanya kepada Yun Feng secara detail. Ada lebih dari 100 cabang kekuatan di Outland, tapi semuanya dipimpin oleh salah satu dari mereka, kalajengking beracun. Ada lebih dari beberapa ratus orang di Poisonous Scorpion. Kebanyakan dari mereka tersebar di daerah di mana pasukan di Outland berada dan diam-diam mengawasi mereka. Mereka memperlakukan seluruh Outland sebagai wilayah mereka dan melakukan segala jenis kejahatan dan sangat merajalela. Kepala desa telah menjelaskan segala macam kejahatan yang dilakukan kalajengking beracun. Dapat dikatakan bahwa tidak ada yang tidak akan mereka lakukan. Yun Qingchen mengerutkan kening setelah mendengar itu. Orang-orang ini terlalu gila. Ekspresi Yun Feng sedikit dingin. Tidak apa-apa jika kalajengking beracun ini bisa mengelola Outland dengan baik. Dia tidak akan usil, tapi mereka melakukan segala macam kejahatan. Outland penuh dengan keluhan. Dapat dikatakan bahwa semua orang ingin dia dibunuh. Kekuatan kalajengking beracun sangat rendah, atau setidaknya terlihat demikian di mata Yun Feng. Master terkuat hanya kelas 9 tingkat Lord. Dia bisa mencabut kalajengking beracun tanpa usaha apapun. Baru kelas 9 tingkat penguasa, Yun Qingchen mengerucutkan bibirnya. Mungkin dia tidak membutuhkan bibinya untuk melakukan apapun. Jika Lei kecil membuat badai petir, kalajengking beracun ini mungkin tidak akan ada lagi. Situasinya telah berubah. Kepala desa mengerutkan kening dan menatap Yun Feng dalam-dalam. Saya telah mengumpulkan beberapa informasi baru 2 hari ini. Beberapa pembangkit tenaga listrik dari kalajengking beracun datang. Mereka mungkin sekuat kamu. Pembangkit tenaga listrik. Yun Feng mengangkat alisnya. Apa yang dilakukan orang-orang di tingkat Raja Dewa di sini? Apakah mereka di sini untuk menemukan Moxie dan roh rumput Anhua seperti dia? Kepala desa mengerutkan kening begitu keras hingga alisnya hampir terikat. Saya tidak tahu persis detailnya. Aku bahkan tidak bisa mengetahui penampilan sebenarnya mereka. Aku hanya mendengar bahwa pembangkit tenaga listrik yang datang tiba-tiba ini semuanya mengenakan jubah hitam panjang yang sangat aneh. Tubuh dan wajah mereka hampir tertutup jubah dan mereka terlihat sangat tertekan dan murung. Ekspresi Yun Feng tiba-tiba berubah. Apakah ada pola merah gelap yang aneh di permukaan jubah hitam panjang ini? Ekspresi Yun Qingchen juga menjadi gelap. Dia sudah mendengar tentang jiwa darah dari bibinya. Bibinya juga menyuruhnya untuk sangat berhati-hati terhadap orang-orang ini.
Jika dia bertemu mereka, dia sebaiknya mengambil jalan memutar daripada melawan mereka secara langsung. Dia belum pernah bertarung dengan Blood Souls dalam perjalanan pelatihannya. Dia tidak menyangka akan bertemu mereka di sini kali ini. Kepala desa terkejut. Bagaimana kamu tahu, Bu? Aku baru saja hendak mengatakan itu. Bibi, Yun Qingchen melihat sekeliling dan melihat senyum tipis Yun Feng. Yun Feng dengan lembut membelai dagunya dengan jarinya dan gelombang perlahan naik di kedalaman mata hitamnya. Dia telah bertemu seseorang dari Blood Souls di Outland. Tidak perlu menebak bahwa tujuan mereka serupa dengan tujuannya. Moxie memiliki kekuatan untuk mengendalikan jiwa. Bagi jiwa darah, mereka pasti akan mendapatkannya. Bu, karena perubahan situasi yang tiba-tiba, saya tidak tahu bahwa segelintir orang akan datang ke Outland. Jika menurut Anda itu berbahaya, Anda dapat memilih untuk tidak pergi. Aku tidak akan memaksamu pergi. Yun Feng mengerutkan bibirnya. Tidak apa-apa. Aku tidak akan menarik kembali kata-kataku. Jika lawanku adalah mereka, aku tidak punya alasan untuk menolakmu. Yun Feng sudah memasuki kondisi perang total dengan jiwa darah sekarang. Di masa lalu, Yun Feng sendiri tidak memiliki banyak kekuatan untuk melawan jiwa darah, tapi sekarang berbeda. Ada banyak hal yang tidak dimiliki Yun Feng di masa lalu, tapi dia sudah mendapatkannya sekarang. Seperti sekutu. Sepanjang jalan, Yun Feng mengenal semua jenis manusia dan binatang ajaib dan mendapatkan banyak teman. Meskipun dia belum dewasa, jiwa darah harus menghadapi keberadaannya dan memperlakukannya sebagai musuh yang hebat. Di masa lalu, dia tidak bisa melawan jiwa darah, tapi sekarang, ketika dia bertemu jiwa darah, Yun Feng tidak akan membiarkan mereka pergi. Dia akan membunuh sebanyak yang dia bisa. Nyonya, ini, pemimpin desa awalnya ingin Yun Feng mempertimbangkannya dengan hati-hati. Lagi pula, beberapa orang yang tiba-tiba datang ini tidaklah lemah. Pembangkit tenaga listrik biasanya peduli dengan wajah mereka. Dia terlihat muda, jadi dia harus lebih peduli dengan wajahnya. Jangan memaksakan diri. Kepala desa, karena bibiku berkata demikian, dia tidak berniat mundur. Beberapa orang yang tiba-tiba datang juga bisa dianggap musuh bebuyutan kita. Ketika musuh bertemu, bagaimana kita bisa membiarkan mereka pergi? Anda tidak perlu mengatakan apapun lagi. Kepala desa sedikit terkejut setelah mendengar apa yang dikatakan Yun Qingchen. Ya dewa, jadi mereka punya sejarah sejak awal. Musuh, jadi, dia benar-benar tidak akan membiarkan mereka pergi. Mereka harus bertarung sampai mati. Setelah mempelajari semuanya, Yun Feng berangkat ke tempat Scorpion beracun berada di Outland, Scorpion Tile Town, sebuah kota di bagian paling utara Outland. Kota di utara awalnya tidak memiliki nama. Alasan mengapa disebut kota ekor kalajengking adalah karena kalajengking beracun berakar di sini setelah kebangkitan. Kepala desa juga telah mengumpulkan banyak informasi tentang kota ekor kalajengking, yang menunjukkan betapa dia membenci kalajengking beracun. Orang-orang yang tinggal di Scorpion Tile Town semuanya adalah orang biasa. Sangat sedikit dari mereka yang kuat. Bahkan jika mereka memiliki kekuatan, mereka hanya berada di level awal yang tinggi. Selain itu, lingkungan di Outland sama sekali tidak cocok untuk budidaya dan kekuatan mereka tidak dapat ditingkatkan sama sekali. Tempat tinggal anggota inti kalajengking beracun semuanya berada di kota ekor kalajengking. Ini hanyalah tempat tinggal mereka. Seringkali, anggota inti dari kalajengking beracun tidak akan tinggal di kota ekor kalajengking. Mereka semua tinggal di kamp kalajengking beracun tidak jauh dari kota ekor kalajengking. Faksi kalajengking beracun ditempatkan di kamp. Sebagian besar aktivitas dan perencanaan kalajengking beracun juga dilakukan di kamp, yang menunjukkan betapa hati-hatinya anggota inti kalajengking. Meskipun kekuatan mereka sudah tak tertandingi di Outland, mereka tetap tidak mengubah kepribadian mereka yang berhati-hati. Kamp itu bukanlah sesuatu yang bisa dimasuki oleh orang luar. Kamp Poisonous Scorpion terlindungi dengan cukup baik. Yun Feng dan Yun Qingchen bergegas ke kota Scorpion Tile. Dilihat dari langit, kota ini memang mirip ekor kalajengking. Tidak banyak rumah di kota. Kota-kota tersebut agak jarang dan tidak sejahtera seperti kota-kota di daerah lain. Bab 1842 Pertempuran Nafas Setan 3. Bibi, itu adalah perkemahan kalajengking beracun. Yun Qingchen melirik ke samping. Tidak jauh dari Scorpion Tile Town, sebuah kamp ditempatkan. Banyak orang dengan kekuatan bagus berkumpul di sana. Tampaknya dijaga ketat.
Yun Feng melirik dengan hati-hati dengan kekuatan mentalnya dan tidak menemukan aura siapapun dari jiwa darah. Mereka tidak ada di kamp. Mereka pasti sudah kembali ke kota. Yun Feng mendarat dari langit bersama Yun Qingchen. Tanah tertutup lapisan debu tebal. Angin bertiup sangat dingin dan hanya ada beberapa orang yang berjalan-jalan di kota Scorpion Tile, tampak sedih. Yun Feng dengan santai membuka pintu dengan tanda hotel. Kayunya hampir busuk. Saat dia mendorongnya hingga terbuka, pintunya bergoyang beberapa kali dan hampir jatuh. Bau aneh datang dari kamar. Yun Qingchen dan Yun Feng sedikit mengernyit saat menciumnya. Seseorang datang ke tempat ini. Jarang sekali. Maafkan aku, teman-teman. Hotel ini sudah ditutup. Pria parubaya dengan janggut pendek berjalan entah dari mana dan menendang kursi kotor yang tergeletak di tanah. Yun Feng tidak mengatakan apapun. Dia meliriknya dengan mata hitamnya. Ada jaring laba-laba di seluruh sudut. Ada kursi dan meja di tanah. Banyak di antaranya yang sudah busuk dan memiliki lapisan debu yang tebal. Saya hanya ingin menanyakan sesuatu, kata Yun Feng. Pria parubaya dengan janggut pendek tertawa dan duduk di meja pecah, menimbulkan debu. Dia melanjutkan dengan acuh tak acuh, apa yang ingin kamu ketahui? Yun Feng terdiam beberapa saat sebelum akhirnya berkata, di mana penguasa kalajengking beracun tinggal di kota. Ekspresi pria parubaya dengan janggut yang belum dicukur berubah drastis dan ada sedikit kekejaman di matanya. Dua orang lagi yang ada di sini untuk menyanjung mereka. Ada banyak sekali orang seperti itu. Apakah kamu tidak punya mata? Rumah manakah yang terbesar dan terbaik? Saya tidak perlu mengatakan apapun, bukan? Keluar. Yun Qingchen sedikit mengernyit. Dia hendak mengatakan sesuatu, ketika Yun Feng menghentikannya. Terima kasih. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan keluar bersama Yun Qingchen. Bibi, kenapa kamu harus bicara seperti itu? Yun Feng menatap ke depan dengan mata hitamnya. Dalam debu berkabut, samar-samar terlihat sebuah rumah besar di depan kota. Mari kita uji dulu sikap warga kota. Seperti dugaanku, jika kalajengking beracun tidak menekan mereka dengan paksa, dia mungkin akan diusir. Qingchen, kendalikan auramu sebanyak mungkin. Orang-orang dari jiwa darah kemungkinan besar ada di rumah itu. Ayo masuk dan uji dulu, kata Yun Feng. Yun Qingchen mengangguk. Keduanya segera menahan seluruh auranya. Yun Feng melambaikan tangannya dan blokade luar angkasa selesai. Semua rumah di Scorpion Tile Town sudah sangat tua, kecuali rumah yang baru dibangun di belakang kota. Itu sangat mewah dan rumahnya tampak sangat baru. Itu dibangun pada tahap akhir. Yun Feng masuk bersama Yun Qingchen dengan mudah. Meskipun ada banyak penjaga, mereka terlalu lemah untuk menyadari blokade ruang Yun Feng sama sekali. Hahaha, tuanku, jangan terlihat terlalu dingin. Minumlah lagi. Ayo, sajikan anggurnya. Sebuah suara terdengar agak mabuk. Yun Feng dan Yun Qingchen segera mengikuti suara itu. Di aula utama mansion, beberapa pria kasar dengan bekas luka di wajah mereka sedang duduk di sana. Mereka masing-masing menggendong seorang wanita cantik dan lembut di lengan mereka dan minum serta makan daging dalam suapan besar. Di sampingnya ada 5 orang berjubah hitam. Pipi pucat mereka terlihat samar-samar dan semuanya tanpa ekspresi. Mata hitam Yun Qingchen menjadi gelap. Mereka berasal dari jiwa darah. Yun Feng tidak mendekat dengan sembarangan. Dia mengujinya sedikit. Kelima anggota jiwa darah semuanya berada di tingkat Raja Dewa, tetapi mereka semua berada di bawahnya. Blokade luar angkasanya tidak diperhatikan oleh 5 orang ini. 5 Raja Dewa yang akan menghadapi Moxie. Yun Feng mengerutkan kening. Jika mereka ingin mengalahkan Moxie dengan paksa, 5 Raja Dewa saja masih jauh dari cukup, apakah pembangkit tenaga listrik lain akan datang? Memikirkan hal ini, Yun Feng hanya bisa sedikit mengernyit. Tuanku, apakah wanita-wanita ini tidak sesuai dengan selera Anda? Kata-kata seorang pria mabuk melayang keluar. Beberapa anggota Blood Souls duduk di sana tanpa ekspresi dan tidak bereaksi sama sekali. Ada seorang wanita duduk di belakang mereka berlima. Kelima wanita itu menundukkan kepala dan tubuh mereka sedikit gemetar. Ayah, sambil berteriak, sang pria sudah mengangkat pakaian wanita itu dengan tangannya yang besar dan menyentuhnya. Semburan tawa cabul terdengar. Kelima anggota Blood Souls hanya bisa sedikit mengernyit. Betapa cabulnya. Yun Qingchen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Yun Feng juga merasakan hal yang sama.
Para wanita di pelukan anggota inti kalajengking beracun semuanya tampak terhina. Mereka mengertakkan gigi dan menahannya dengan putus asa, tetapi orang-orang ini menjadi lebih buruk lagi. Beberapa dari mereka bahkan sepertinya mereka ingin menerkam para wanita itu dan melakukan sesuatu sekarang juga. Keluarkan wanita-wanita ini dari sini. Anggota Blood Souls akhirnya berkata. Beberapa orang dari kalajengking beracun semuanya tercengang. Mengapa? Kamu tidak akan bosan jika memiliki wanita untuk menghilangkan kebosananmu bukan? Hahaha. Jangan membuatku mengatakannya lagi. Suasana tiba-tiba menjadi dingin. Kemabukan di wajah para anggota kalajengking beracun sedikit berkurang. Melihat jiwa darah tidak terlihat bagus, mereka segera mendorong wanita di pelukan mereka menjauh. Keluar, cepat keluar. Beberapa wanita segera berlari keluar tanpa berkata apa-apa. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk merapikan pakaiannya. Suasana di aula utama yang saat itu masih cabul tampak agak serius bahkan menyesakkan. Para anggota kalajengking beracun juga duduk tegak. Kelima anggota Blood Souls mendengus dingin. Sudahkah kamu melakukan apa yang aku minta? Jangan khawatir, tuanku. Kami pasti akan melakukan apa yang diperintahkan. Kami sudah menyegel informasi tentang ramuan itu. Orang-orang di luar Outland tidak akan tahu sama sekali. Sangat bagus. Jika kamu melakukan apa yang kami minta, kamu pasti mendapat manfaatnya, ujar anggota Blood Souls itu. Kalajengking beracun dan yang lainnya segera tersenyum. Tentu saja, kami tidak berani melanggar perintah tuan kami. Kami pasti akan melakukannya dengan baik. Bibi, sepertinya jiwa darah tertarik pada Moxie, kata Yun Qingchen dengan suara rendah. Yun Feng mencibir. Jika itu masalahnya, kita tidak bisa membiarkan mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Apakah kamu sudah mengirim seseorang ke sana? Kami sudah mengirim seseorang ke sini hari ini. Mereka akan segera tiba di sana. Aku tidak akan membiarkan siapapun mendekat. Jangan khawatir tentang itu, tuanku. Kenapa lama sekali? Apakah kamu benar-benar berpikir kamu mampu? Tidak berguna. Anggota Blood Souls yang lain kedengarannya tidak bagus. Wajah para anggota kalajengking beracun semuanya menjadi gelap. Mereka malu dan tidak bisa marah. Kamu memang agak lambat. Jika Anda ceroboh dan merusak bisnis kami, Anda harus tahu apa yang akan terjadi pada Anda. Bab 1843 Pertempuran Moxie 4. Wajah para anggota kalajengking beracun tiba-tiba menjadi pucat dan mereka langsung tidak berani mengatakan apapun lagi. Tuan Tu akan segera datang. Begitu dia mengatakan itu, sebuah aura menyapu langit. Yun Feng mengutuk dalam pikirannya. Dia segera mengeluarkan liontin giok berbentuk naga. Seketika, keduanya langsung tersedot ke istana naga. Di saat yang sama, aura telah tiba dan menyapu tempat Yun Feng dan yang lainnya berhenti saat itu. Sesosok datang secara dominan dengan tekanan yang menyesakkan. Ketiga anggota kalajengking beracun tidak dapat menahannya sama sekali. Mereka segera mengeluarkan seteguk darah dan terhuyung, hampir berlutut di tanah. Para anggota jiwa darah semuanya tersenyum jijik ketika mereka melihat betapa berantakannya mereka. Kemudian, mereka berdiri dan membungkukkan badan dengan hormat. Tuan Tu. Orang yang datang bukanlah Tu Wei, yang pernah berurusan dengan Yun Feng sebelumnya. Dia memiliki wajah baru yang asing, tapi wajahnya juga pucat. Dia mengenakan jubah hitam dengan pola merah gelap misterius yang terukir di atasnya. Lord Tu berdiri diam dan melirik beberapa orang dari kalajengking beracun yang berada di bawah tekanan. Tuan Tu, beberapa orang dari kalajengking beracun segera menundukkan kepala mereka dan bahkan tidak memiliki keberanian untuk melihat ke atas. Kamu boleh pergi, kata anggota Blood Souls. Para anggota kalajengking beracun segera bergegas keluar. Jika mereka tinggal lebih lama lagi, mereka mungkin akan berlutut di tanah dan tidak dapat berdiri lagi. Mereka benar-benar pengecut seperti tikus, seorang anggota jiwa darah berkata dengan nada meremehkan. Lord Tu mengayunkan jubah hitamnya dengan lembut dan melihat sekeliling dengan mata hitamnya. Sudahkah kamu memeriksa tempat ini? Saya sudah memeriksanya. Tidak ada orang lain selain kita. Yun Feng, yang berada di Istana Naga, dengan tajam merasakan aura menyapu ruang di luar dengan hati-hati. Untungnya, dia memasuki Istana Naga bersama King Chen lebih awal, atau dia akan memperingatkan musuh. Setelah mencari, mereka tidak menemukan sesuatu yang aneh. Tuan Tu mengangguk sedikit. Kami akan mengambil tindakan besok. Tuanku,
Bukankah kekuatan aura iblis sudah mencapai tingkat kaisar dewa? Para petinggi harus mengirim lebih banyak. Apakah menurutmu para petinggi begitu bebas? Itu hanya aura setan. Mengapa mereka mengirim kaisar dewa ke sini secara langsung? Aula itu langsung sunyi. Yun Qingchen sangat terkejut mendengar ini. Bibi, ada kaisar dewa di antara jiwa darah. Yun Feng mengerutkan bibirnya. Bukan hanya kaisar dewa. Saya khawatir jiwa darah juga memiliki dewa yang mulia. Adapun mereka yang berada di atas tingkat yang mulia dewa, sebuah suara datang dari luar dan membuyarkan pikiran Yun Feng. Namun kita memang harus berhati-hati dengan kekuatan Moxi. Jika kami membutuhkannya, para petinggi memberiku 2 jimat dewa kaisar. Seharusnya tidak menjadi masalah untuk menjatuhkan Moxi. Ya Pak, beberapa anggota Blood Souls menjadi lebih percaya diri. Lord Tu melanjutkan, meskipun kita berada di luar negeri yang tidak diperhatikan oleh siapapun saat ini, kita tidak dapat mengesampingkan kemungkinan lain, terutama Yun Feng, jika dia muncul di sini, itu akan menjadi masalah besar bagi kita. Petik 2. Ini adalah negeri luar, Yun Feng seharusnya tidak berada di sini tanpa alasan. Sulit untuk mengatakannya. Banyak operasi jiwa darah yang bentrok dengan Yun Feng. Itu tidak mungkin, kenapa dia pergi ke Outland tanpa alasan? Bagaimana dia bisa tahu tentang Moxi? Yun Feng memiliki terlalu banyak orang yang cakap bersamanya. Para petinggi telah menganggapnya sebagai musuh besar. Aku benar-benar tidak menyangka beberapa pembangkit tenaga jiwa darah akan mati di tangannya secara berurutan. Dia bahkan menemukan benteng di kota Chunfeng. Jiwa Yun Qi telah diambil. Organisasi menderita kerugian besar kali ini. Dia menemukan benteng di kota Chunfeng. Bagaimana mungkin? Beberapa anggota jiwa darah semuanya tampak tidak mempercayainya. Tuan Tu mencibir. Dia masih kecil saat itu. Saya tidak menyangka dia akan memiliki kemampuan seperti itu hanya dalam beberapa dekade. Satu-satunya kesalahan organisasi adalah kami tidak membunuhnya saat itu. Tuanku, jika kita benar-benar bisa bertemu Yun Feng di sini, itu akan menjadi pencapaian besar bagimu untuk membunuhnya. Ekspresi Lord Tu menjadi lebih dingin setelah mendengar itu. Mata hitamnya, yang sudah tanpa emosi, sedingin jurang maut. Orang yang berbicara tidak bisa berkata-kata dan tidak tahu apa yang dia katakan salah. Bunuh dia. Menurut Anda seberapa mudah membunuhnya? Tu Wei tidak lemah. Bukankah dia mati di tangannya? Namun, bukan tidak mungkin untuk membunuhnya kali ini. Bibi, Yun Qingchen memandang Yun Feng dengan gugup, tapi Yun Feng terkekeh. Dia telah bertarung dengan jiwa darah lebih dari sekali. Seperti yang dikatakan Tuan Tu, dia telah merusak operasi jiwa darah lebih dari sekali. Dia dan jiwa darah pasti akan bertarung sampai mati. Jimat Kaisar Dewa, bukanlah senjata yang buruk. Yun Feng terkekeh. Melihat ekspresi khawatir Yun Qingchen, dia menepuk pundaknya. Ada banyak orang yang ingin membunuhku. Mereka yang memiliki kemampuan untuk membunuhku tidak ada.